Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas tentang ukuran gejala data pusat belum dikelompokkan pada kasus kenaikan positif COVID-19 di Asia. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama Ahmad Fazri Nur Samsi, Anissa Nur Aulia, Diana Putri Aprilia. Materi yang akan dibahas, materi pertama dan kedua akan dibahas oleh Ahmad Fazri Nur Samsi. Materi ketiga akan dibahas oleh saya, materi keempat dan kelima akan dibahas oleh Anissa Nur Aulia. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungan harus mudah. 4. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Next. Ukuran gejala data pusat belum dikelompokkan. Data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun Data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan jumlah kelas. Next. 3. Macam-macam ukuran gejala pusat. Dan nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data yang ada. Nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Next. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau mempunyai jumlah yang lebih dari satu. Paling sering muncul atau mempunyai jumlah lebih dari satu. Mencari nilai modus untuk data yang belum dikelompokkan bisa menggunakan jika pada kelompok data terdapat lebih dari satu data yang sama dan paling sering muncul. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian sama besar. Di sini kami mempunyai sebuah infografis mengenai kasus COVID-19 di Asia. Dia akan dihitung menggunakan ukuran gejala pusat belum dikelompokkan adalah kasus kenaikan positifnya saja. Di sebelah kanan sudah ada tabel yang sudah kita urutkan dari kasus kenaikan positif dari yang terkecil sampai yang terbesar. Next. Pembahasan yang pertama untuk mencari mean atau rata-rata, rumusnya rata-rata sama dengan jumlah dari nilai data dibagi jumlah banyaknya data. Semua data kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data yaitu 11. Jadi hasilnya 148.786 dibagi 11, hasilnya 13.526. Yang kedua untuk mencari median. Median itu rumusnya X dikali 6 tambah 1 dibagi 2. X ditambah 11 X dikali 11 tambah 1 dibagi 2. X dikali 12 dibagi 2 sama dengan X6. Median sama dengan X6 yaitu 355. Modus. Untuk berdasarkan data yang sudah kami urutkan, nilai yang paling banyak muncul yaitu 141. Jadi modus dari data kenaikan positif di Asia 141. Kuartil. Di sini kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk mencari kuartil 1, pertama-tama kita harus mencari nilai I-nya dulu dengan cara
Q1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. 1 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nilai I-nya adalah 3. Kemudian dimasukkan ke dalam X3 ditambah 0 dikali X3 ditambah 1 dikurang X3. X3 ditambah 0 dikali X4 dikurang X3. 141 ditambah 0 dikali 141 dikurang 141. Jadi Q1 hasilnya 141. Begitu pula dengan mencari kuartil 2 dan kuartil 3. Caranya sama seperti mencari kuartil 1. Bedanya, kalau kita ingin mencari kuartil 2 dikali 2, sedangkan kalau ingin mencari kuartil 3 dikali 3. Yang kelima, mencari desil. Untuk mencari desil, di sini kita akan mencari desil 3 dan desil 5. Rumusnya sama seperti mencari kuartil, bedanya ini dibagi 10. Untuk mencari desil 3, pertama-tama kita mencari nilai I-nya dulu dengan cara 3 dikali N tambah 1 dibagi 10. 3 dikali 11 ditambah 1 dibagi 10. 36 dibagi 10 hasilnya 3,6. 3,6 itu merupakan hasil dari penjumlahan 3 ditambah 0,6. Nilai I adalah 3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus XI ditambah 0,6 dikali XI tambah 1 dikurang XI. Karena I-nya 3, jadi X3 0,6 dikali X4 dikurang X3. 141 ditambah 0,6 dikali 141 dikurang 141. D3 sama dengan 141. Begitu pula untuk mencari desil 5, rumusnya sama seperti mencari desil 3. Bedanya kalau ini mencari desil 5 dikali 5. Next. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Di sini kita mencari persentil 9. Rumusnya sama seperti mencari kuartil dan desil. Bedanya kalau mencari persentil dibagi 100. Pertama-tama kita akan mencari nilai I-nya dulu dengan cara 9 dikali N tambah 1 dibagi 100. 9 dikali 11 tambah 1 dibagi 100. Hasilnya 108 dibagi 100 sama dengan 1,08. 1,08 ini merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 0,08. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi X1 ditambah 0,08 dikali X2 ditambah X1. 19 tambah 0,08 dikali 24 dikurang 19. Hasilnya 19 tambah 0,4. Persentil 9 sama dengan 19,4. Selanjutnya kita mencoba mencari mean, median, modus, kuartil, dan persentil menggunakan Microsoft Excel dengan rumus otomatis yang disediakan oleh Microsoft Excel. Hasilnya tidak jauh beda dengan hasil yang kita kerjakan menggunakan rumus yang sudah kami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.